proyek apa yang akan kita kerjakan? Tahu proyek? Tahu ya kan? Proyek yang akan kita kerjakan dengan tema yaitu terbaca tidak? Iya, gaya hidup berkelanjutan. Dengan tema gaya hidup berkelanjutan. Topik apa yang akan kita ambil? Topik yang akan kita ambil itu pengelolaan limbah menjadi karya seni. Betul. Tahu limbah itu apa saja? Tahu. Sampah. Nah, hari ini sebelum kita mulai ke proyeknya akan pengenalan dulu. Limbah itu apa sih? Dampaknya apa? Yang akan mendampingi selama kegiatan P5 ini ada Ibu Lili dengan Ibu Suci. Jadi mohon kerjasamanya yang baik ya. Kita kerjakan bersama sampai proyek ini selesai. Oke, nah latar belakang kenapa sih kita ngambil P5-nya itu apa namanya pengelolaan limbah menjadi karya seni? Yang pertama karena apa? Banyaknya sampah. Sampah itu apa sih? Limbah, betul. Sampah itu termasuk ke dalam limbah. Nah, di sini ada sampah adalah salah satu masalah yang tak kunjung usai di masyarakat. Sering kalian lihat nggak sampah? Sering. Sampah apa saja yang sering kalian lihat? Plastik. Plastik. Nah, benar plastik. Kaleng, apalagi daun, betul. Nah, banyak sekali sampah yang sering kita lihat ya. Baik itu sampah rumah tangga ataupun sampah bekas kita jajan. Kamu jajan pakai apa biasanya? Nah, kamu jajan nyampah ada plastiknya, bener nggak? Nah, itulah kenapa kalau tidak diolah sampah tersebut akan menumpuk. Kalau tidak diolah akan menumpuk. Kalau udah numpuk apa yang akan terjadi? Banjir, apalagi? Nah, banyak nyamuk. Jadi sarang penyakit. Benar, sarang nyamuk. Sampah ini dibagi menjadi beberapa jenis. Nah, ini dasar aja ya. Ada beberapa jenis sampah. Yang pertama ada sampah organik. Yang kedua ada sampah anorganik. Yang ketiga ada sampah pecah belah. Apa sih sampah organik itu? Sampah yang dapat terurai. Terurai itu diurainya sama siapa sih? Sama mikroorganisme. Nah, contohnya sampah yang dapat terurai apa? Plastik bisa terurai tidak? Tidak. Kalau plastik itu berpuluh-puluh tahun tidak akan terurai. Bentuknya masih sama kalau plastik. Contoh sampah yang dapat terurai apa? Bekas makanan, sisa makanan. Contohnya apa? Kalau makan semangka kulitnya dimakan nggak? Enggak. Nah, itu termasuk salah satu sampah organik. Selain itu kamu makan ayam, tulangnya dimakan nggak? Enggak. Nah, itu juga termasuk sampah organik. Terus daun juga termasuk sampah organik. Nah, itu termasuk sampah organik yang dapat terurai. Yang kedua sampah anorganik, yaitu yang tidak dapat terurai. Jadi bertahun-tahun, beribu-ribu tahun kemudian sampah itu tidak akan berubah. Contohnya apa? Plastik. Nah, plastik. Coba kalau kamu tidak percaya, kamu timbunlah itu sampah. Perbandingannya kan? Nimbun sampah organik misalnya apa? Daun, bekas makanan kamu timbun, terus berpuluh-puluh tahun tidak akan terurai. Nah, ini kalau tidak diolah nanti akan menyebabkan pencemaran lingkungan. Yang ketiga ada sampah pecah belah. Tahu pecah belah itu disebutkan kategorinya untuk barang yang bagaimana? Nah, pintar, barang yang mudah pecah. Contohnya kaca. Sampah yang berasal dari pecahan benda yang terbuat dari kaca. Contohnya pecahan apa? Gelas. Gelas dari kaca bukan? Piring. Apalagi? Botol kaca. Nah, itu masuknya ke dalam pecah belah. Sampah pecah belah. Bisa diolah nggak sih sampah pecah belah? Bisa. Jadi apa sampah pecah belah diolahnya? Banyak ya. Misalnya bekas marjan bisa kita pakai kembali untuk wadah minyak goreng. Bener nggak? Bener. Atau bisa dibuat menjadi tas bunga, jadi kerajinan. Nah, itu contoh pengelolaannya. Nah, ini contoh-contoh sampah organik. Apa saja yang bisa kalian lihat dari gambar ini? Pisang.
di gambar ini, apa yang akan terjadi? Banyak nyamuk, apalagi? Bau, apalagi? Bisa menyebabkan banjir. Makanya kita harus membuang sampah ke mana? Tempat sampah. Jangan main lempar aja ke sungai. Ada yang suka buang sampah lempar sungai? Saya. Tidak boleh ya. Mulai sekarang kita mulai biasakan untuk membuang sampah pada tempatnya. Cara pengelolaan sampah. Yang pertama, kalau sampah organik. Organik yang pertama dapat diubah menjadi karya seni seperti yang akan kita lakukan hari ini ya. Selanjutnya yaitu dapat dibuat menjadi kompos, menjadi pupuk. Nah, tahu pupuk? Apa gunanya pupuk? Nah, tanaman biar apa tanamannya? Subur. Jadi dari alam kembali lagi ke alam. Kedua, sampah anorganik bagaimana cara mengolahnya? Yang pertama didaur ulang. Nah, bisa dibuat didaur ulang menjadi produk baru. Ada contohnya hiasan-hiasan dari botol, hiasan-hiasan dari kerang. Benar? Nah, dari apa? Dari daun kering, betul. Yang kedua ada yang namanya bank sampah. Mungkin kalian belum kenal ya. Ada yang namanya bank sampah. Sampah anorganik dapat dijual ke bank sampah, ditimbang nanti di kilo. Ya, di bank sampah ini. Contohnya ada tukang rongsok yang suka menerima apa? Yang suka menerima plastik. Rongsok kan jelek ya? Dikumpulkan. Nanti dia akan dikirimkan ke pengepul untuk didaur ulang. Oke. Untuk mengetes pemahaman kita, Ibu adakan kuis. Kuisnya nanti kalian baca pertanyaannya. Di papan tulis akan ada pertanyaan. Ibu berikan waktu untuk menjawab. Nah, nanti jawabannya dituliskan di bukunya. Setelah selesai, nanti Ibu kasih aba-aba untuk mengangkat jawabannya serentak kalau Ibu kalian betul atau tidak. Bisa? Siap? Ya. Oke, kita mulai ya. Siap. Oke, satu pertanyaan pertama. Tulis jawabannya saja. A, B atau C? A, B, C atau D? Jawabannya A, B, C atau D? Tulis jawabannya saja. Sudah selesai? Ibu kasih yang berapa? Silakan diangkat jawabannya. Satu. Berapa jawabannya diangkat? Satu, dua, tiga. Ibu lihat jawabannya. Oke. Turunkan. Kita lihat jawaban yang betul. Jawaban yang betulnya adalah
sampah anorganik dan yang lainnya. Untuk minggu ini, pertemuan kali ini Ibu cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Ketemu lagi dengan proyek kita di minggu selanjutnya, ini minggu kedua kegiatan kita ya. Nah, aktivitas kita hari ini apa sih? Masih proyek yang sebelumnya. Sebelumnya kita sudah mengenal tentang apa? Sampah organik, anorganik, dan teman-temannya ya. Nah, hari ini kita akan memilah mana yang termasuk sampah organik, mana yang termasuk sampah anorganik. Oke, sebelum mulai kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Alhamdulillah, udah semangat ya. Nah, untuk kegiatan kelompok ini, Ibu akan membagikan kalian menjadi beberapa kelompok. Nah, kalian sudah duduk berkelompok ya kan? Udah Ibu bagikan kelompoknya. Ini kelompok satu, kelompok Farel, kelompok 1, kelompok Dara, kelompok 2, kelompoknya Cika, kelompok 3, kelompoknya Feby, kelompok 4. Oke? Nah, nanti tugas kalian hari ini yaitu apa sih Bu? Mengelompokkan sampah. Nanti Ibu bagikan lembarnya seperti ini. Nah, nanti akan ada lembarnya seperti ini. Tugas kelompoknya bisa kalian baca perintahnya. Tempatkan sampah pada tempat yang sudah disediakan. Kumpulkan sampah sebanyak-banyaknya. Bu, gambarnya dari mana? Kami mengumpulnya bagaimana? Nah, nanti ada lembarnya. Nah, kalian cari dari sini, kalian potong, kemudian kalian tempelkan. Gambar tersebut masuk ke dalam jenis sampah tersebut masuk ke dalam sampah apa? Bisa? Paham? Oke, kalau sudah paham, Ibu bagikan lembar kerjanya. Diingat kembali, ini kelompok berapa? 1. Dara kelompok berapa? 2. Cika kelompok berapa? 3. Ya, Feby kelompok berapa? 4. Oke, Ibu bagikan ya per kelompok. Ini lembarnya. Sudah pegang semua lembarnya? Silakan mulai dikerjakan. Nanti Ibu akan keliling bagaimana kalian mengerjakannya. Ibu ini dulu. Ya, pakai apa? Kalian mau? Nah, pakai peretas. Apa? Mana? Ini sampah plastik. Itu sampah apa, Bu? Apa? Koran sampah apa koran? Itu sampah kaca, botol kaca. Oke. Oke, bagus. Iya, masuk sampah mana? Nah, selesai nih jadi kotak. Buku saya baru 10.000 dan mungkin berapa gitu. Kalau sudah selesai, Ibu minta perwakilan dari setiap kelompok nanti Ibu panggil maju ke depan untuk menuliskan atau menyertakan di sini jawabannya dilingkarin mana saja yang termasuk sampah-sampahnya ya. Oke, bisa? Siap, siap ya? Siap, siap kan? Siap. Oke, kita mulai Ibu Aca. Kita mulai dari kelompok 1. Oke, perwakilan dari kelompok 1 satu orang, di bawah satu orang aja, di bawah lembar jawabannya. Maju ke
Oke, terima kasih kelompok 1. Kita perhatikan, ini termasuk sampah kertas. Yang pertama ada apa? Bekas kardus, ya kan? Bekas-bekas. Nah, yang kedua ada kertas toh koran. Ini bekas kardus juga. Ada bekas makanan yang terbungkus kertas. Dan yang terakhir kertas bekas tulisan. Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih kelompok 1. Selanjutnya kelompok 4. Iya, berada dari kelompok 4, silakan maju ke depan. Ayo, cepat. Oke, lingkari mana yang termasuk sampah kaca? Oke, berikan tepuk tangan untuk perwakilan dari kelompok 4. Alhamdulillah, kegiatan kita hari ini pada aktivitas kedua sudah selesai. Nanti lembar jawabannya dikumpulkan ke depan sebagai bentuk dokumentasi kita. Bisa? Bisa. Oke. Cukupkan sekian. Mari kita sama tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Nanti akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya untuk kegiatan proyek kita ya. Apa saja bahannya? Yang pertama, telur. Nah, kulit telur. Yang kedua, daun kering. Betul. Dan yang ketiga, lem atau double tip untuk merekatkan ya. Bisa? Bisa. Oke, assalamualaikum. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di kegiatan proyek kita yaitu aktivitas ketiga, di mana hari ini kita akan membuat karya dari bahan-bahan alam. Udah dibawa bahan-bahannya? Sudah. Oke, kalau sudah dibawa per kelompok, Ibu akan bagikan kronikal kegiatannya. Tapi sebelum itu, Ibu akan kasih arahan dulu apa yang harus kita buat. Nah, apa yang akan kita buat? Itu di sini. Ini ada yang namanya mengolah sampah organik menjadi karya, yaitu karya dari cangkang telur. Nah, ini contohnya bentuknya seperti ini ya. Nanti cangkang telurnya ditempel di bagian yang tersedia. Bagaimana Bu cara menempelnya? Ini ada tutorialnya ya. Perhatikan dulu sebentar. Kita tempel. Bisa nggak ya? Bisa nggak ditempel-tempel? Telurnya dulu digelar, terus telurnya ditempel. Nah, selanjutnya yaitu ini ada sampah dari daun kering. Contoh pembuatannya bagaimana? Contoh pembuatannya bisa? Bisa. Oke, kalau sudah paham, sudah tahu cara membuatnya, Ibu akan bagikan lembarnya. Ini daun ya, yang daun lembarnya kosong. Kalian buat sendiri ya. Oke, bisa? Ayo dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Itu cuma nama kamu. Ya, kalau ditutupin aja pakai apa? Kreasi sama Enak.
di pohonnya nih. Berarti dikirim itu ya. Nih. Weh. Ini loh, pada kecil lagi. Segini aja udah. Gunting. Ini sudah bener ya? Nih, kenceng ya? Ada. Apa namanya? Tadi sudah selesai membuat karya seni dari bahan organiknya? Mana hasil dari kelompok 1 diangkat ya? Sip. Kelompok 2, mana kelompok 2? Oke, kelompok 3. Mana hasil dari kelompok 3? Ya, dari kelompok 4. Mana kelompok 4? Sip. Oke. Nah, setelah kalian membuat, kalian presentasikan karya apa yang kalian buat dan terbuat dari bahan apa, ya bisa kalian belajar mempresentasikan karena kan sebelumnya kalian sudah belajar tentang sampah ya kan dan pengolahannya. Nah, untuk presentasinya Ibu Acak, random ya, Ibu Acak mulai dari kelompok 4. Silakan perwakilan dari kelompok 4 maju ke depan mempresentasikan hasil karyanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan karya seni yaitu membuat bunga dari cangkang telur dan daun lalu saya gunakan adalah dengan organik, daun dengan cangkang telur. Sekian dari kelompok 4. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya dari kelompok 1. Perwakilan dari kelompok 1 silakan ke depan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1. Saya akan mempresentasikan kerajinan kami. Kami membuat kerajinan pemandangan dari daun. Kami menghiasnya dengan pemandangan. Dan ini juga terbuat dari sampah organik. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Demikian kegiatan kegiatan proyek Kelima kita hari ini. Apa yang kita hasilkan dari kegiatan Kelima ini yaitu apa? Karyanya dari bahan apa? Organik. Itu merupakan salah satu contoh bentuk penanganan pengelolaan kita terhadap sampah. Nah, kegiatan ini jangan hanya diterapkan saat ini saja, tetapi harus diterapkan berkelanjutan. Berkelanjutan maksudnya bagaimana? Kalian dimanapun kalian berada, dibuang ke mana? Tempat sampah. Dan apabila kalian ingin mendaur ulang ataupun bahan yang bisa didaur ulang, kita bersikap kreatif.
sehari-hari. Bisa diterapkan? Semoga bisa menjadi bekal kita di masa yang akan datang. Ya, sebelum ibu tutup, ya perwakilan dari setiap kelompok silakan maju ke depan bawa hasil karyanya. Ayo, mulai dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Silakan maju ke depan perwakilannya saja satu orang. Nah, bisa kalian lihat ini hasil karya yang kalian buat. Dari kelompok 1 ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Semuanya bermacam-macam. Ini merupakan contoh pengelolaan sampah organik.